Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngonda Saria Rahab dengan NIM 2103060031 dari kelas Peternakan A dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi ternak unggas dengan spesies Anas platyrhynchos dengan dosen pembimbing Ibu Tati Pidianasari SPT MP. Pada praktikum ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi ternak unggas dari spesies Anas platyrhynchos, yaitu bebek. Yang pertama saya akan menjelaskan susunan tubuh dari bebek. Yang pertama yaitu caput atau kepala, kolum atau leher, trunkus atau badan, ekstremitas anterior, ekstremitas posterior, kaudal atau ekor. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu caput atau kepala, di mana tersusun atas rostrum atau paruh yang terdiri dari maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Selanjutnya kapung oris atau mulut. Selanjutnya nares anteriores atau lubang hidung. Selanjutnya cera atau tonjolan kulit yang berada di atas paruh. Selanjutnya organum pissus atau mata. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu serviks. Serviks berbentuk panjang dan bersifat fleksibel yang menghubungkan antara caput dengan trunkus. Bagian yang ketiga trunkus atau badan. Trunkus ini ditutupi dengan bulu. Menurut letaknya, bulu pada trunkus dibagi menjadi 5. Yang pertama tetrikes. Tetrikes yaitu bulu yang menyelimuti badan unggas tersebut. Yang kedua retriges. Retriges yaitu bulu yang menutupi pangkal ekor. Yang ketiga remiges yaitu bulu yang menutupi sayap. Yang keempat parapterum yaitu bulu yang menutupi bahu dari badan unggas tersebut. Dan yang terakhir yaitu ascularia yaitu bulu-bulu kecil yang menutupi digit ekstremitas anterior. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu ekstremitas anterior, di mana tersusun menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu humerus atau tulang lengan atas, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, ossa carpalia tulang pergelangan tangan, carpo metacarpus yaitu tulang telapak tangan, dan digit atau jari. Bagian yang kelima yaitu ekstremitas posterior, di mana bagian tersebut tersusun menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu femur atau tulang paha. Ini dia. Yang kedua yaitu patella atau tulang lutut kecil. Yang ketiga yaitu tibiotarsus. Yang keempat yaitu fibula. Yang kelima yaitu tarsometacarpus. Yang keenam yaitu phalanges atau tulang jari yang terdiri dari 4. 1, 2, 3, 4. Jelaskan anatomi bulu ternak unggas yaitu bebek. Yang pertama yaitu plumae. Yang kedua yaitu yang lebih sedang yaitu plumulae. Dan yang lebih kecil yaitu phylloplumae.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digestoria atau sistem pencernaan pada unggas. Sampel yang saya gunakan yaitu bebek. Yang pertama yaitu mulut atau paru yang berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Mulut mensekresikan enzim amilase dan saliva. Di dalam mulut terdapat lidah yang berbentuk seperti pisau yang memiliki permukaan kasar untuk mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya yaitu faring. Faring berfungsi sebagai saluran pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Selanjutnya yaitu esofagus. Esofagus berfungsi sebagai mengangkut makanan dan cairan dari faring menuju ke lambung. Selanjutnya crop atau tembolok. Di sini pada bebek yang saya bedah, crop atau tembolok tidak kelihatan jelas dikarenakan bebek tersebut tidak mengkonsumsi pakan selama beberapa hari. Selanjutnya masuk ke proventriculus. Proventriculus dapat mensekresikan pepsin, yaitu suatu enzim yang dapat membantu untuk pencernaan protein. Selanjutnya ke ventriculus, yaitu di dalamnya terdapat gizzard yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Di gizzard terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. Selanjutnya masuk ke intestinum atau usus, di mana usus dibagi menjadi dua, yaitu intestinum tenue dan intestinum crassum. Intestinum tenue atau usus halus berfungsi untuk menggerakkan dan mempercepat luas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan. Intestinum tenue terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum yang di dalamnya terdapat pankreas yang berfungsi untuk membantu mensekresikan pencernaan, dan yang kedua yaitu jejunum, dan yang ketiga yaitu ileum. Selanjutnya masuk ke ceca atau usus buntu, di mana usus buntu memiliki dua saluran, yang pertama dan yang kedua. Jika mempunyai satu saluran dinamakan cecum. Selanjutnya masuk ke rektum atau usus besar, di mana usus besar berfungsi untuk membongkar sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Dan pencernaan yang terakhir yaitu kloaka, tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari sistem pencernaan. Selanjutnya sistem pencernaan tambahan yang terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu pankreas. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Yang kedua yaitu kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk mempercepat kerja amilase pankreas, mengaktifkan lipase pankreas, dan membantu penyerapan lemak. Dan yang terakhir yaitu hati. Hati secara fisiologis berfungsi sebagai sekresi empedu, penyimpanan karbohidrat dan vitamin, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Dan fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Berbagai enzim yang masuk ke saluran pencernaan berfungsi untuk mempercepat dan mengefisienkan pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak untuk mempermudah absorpsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada unggas. Yang pertama yaitu nares atau lubang hidung. Yang kedua yaitu papung oris atau rongga mulut. Selanjutnya glotis. Glotis yaitu lubang yang terdapat sebelum laring. Kemudian masuk ke laring. Selanjutnya menuju bronchioles atau cabang ke paru-paru, dan yang terakhir yaitu pulmo atau paru-paru.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenital pada bebek betina. Yang pertama yaitu ren atau ginjal, yang kiri dan yang kanan, dan ada ovarium, dan yang terakhir yaitu kloaka. Dan yang terakhir yaitu sistem nervesum atau sistem saraf pusat, yang terdiri dari cerebellum, medula oblongata, dan medula spinalis atau tulang sumsum belakang.